yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 4 Darmagradana, segenap Dewan Guru SD Negeri 4 Darmagradana, serta tamu undangan yang kami hormati. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat menghadiri dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 oleh rekan kita Maya Nirmala Sandi SPDSD di SD Negeri 4 Darmagradana Kabupaten Banyumas. Salawat dan salam kiranya tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum pada acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebelumnya akan disampaikan sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Darmagradana. Kepada beliau Bapak Haji Wartono SPDSD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa yang saya hormati rekan-rekan Bapak dan Ibu guru dan tentunya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan suatu kegiatan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Maya Nirmala Sandi yang akan membawakan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Alhamdulillah pada pagi hari ini kegiatan sudah kita laksanakan, yaitu kegiatan calon guru penggerak, yaitu pertemuan yang keempat. Alhamdulillah nanti sebentar lagi mudah-mudahan rekan kita bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik, yaitu insya Allah pada bulan Desember kita harus clear dan mudah-mudahan lulus dengan nilai yang memuaskan. Dan saya ucapkan terima kasih atas undangannya Bapak Ibu semuanya dalam undangan. Mari kita sukseskan kegiatan pada pagi hari ini dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan apa yang menjadi kegiatan dari calon guru penggerak ini bisa sukses dan berhasil dengan baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Wartono SPDSD yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian meningkat acara yang berikutnya, yaitu acara yang kita nantikan, yaitu acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh rekan kita calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Maya Nirmala Sandi SPDSD. Kepada beliau Ibu Maya Nirmala Sandi SPDSD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati pula, serta anggota Komite SD Negeri 4 Darmagradana
syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan acara diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini sebagai salah satu saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu, saya mohon perhatiannya dan waktunya untuk melaksanakan diseminasi ini. Semoga kegiatan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Bapak Ibu, apabila kita mendengar kata-kata budaya positif apakah yang terbesit dalam pikiran kita tentang budaya positif? Monggo Bapak Ibu. Ya, Kebiasaan yang baik. kebiasaan yang baik, betul. Apalagi monggo Bapak Ibu, budaya positif, kebiasaan yang baik. Kita kan sering mendengar ya kata budaya atau positif, begitu ya? Ya, pokoknya hal-hal yang baik ya Bu, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di sekolah kita, misalnya seperti itu. Next Bu. Nah, sebagai perkenalan Ibu, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Mayani Malasani SPDSD didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Al-Fatihah SPD AUD MPD dan pengajar praktik Ibu Nena Febriani SPD. Selanjutnya sebelum saya mulai lebih lanjut pada materinya, kita ice breaking dulu ya Bu supaya lebih semangat ya. Saya mohon Bapak Ibu semuanya berdiri. Kita mau melaksanakan gerak dan gerak dan lagu ya. Bapak Ibu semuanya pasti kan sebentar Bu. Pasti semuanya suka bola apa tidak ya ini Bu? Ya, terutama Bapak-bapak ini, Bapak Kepala Sekolah dengan Pak Imron mungkin suka sekali bola. Lah, di sini ada lagunya apa ya? Dreamers dari Jungkang apa ya yang biasa untuk Piala Dunia ya. Jadi kita akan melaksanakan ice breaking Dreamers ini. Nanti kita mengikuti gerakan yang ada di video tersebut ya. Di sini Bu, dalam budaya positif itu ada beberapa konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari ke-8 konsep inti budaya positif ini yang akan kita bahas
dalam pertemuan kali ini. Next please. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu. Kita kan pernah mendengar ya istilah pembelajaran berpihak pada guru, dan ada juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Kira-kira di sekolah kita ini, Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan pembelajaran yang mana? Apakah pembelajaran yang berpusat pada guru atau yang berpihak pada murid? Variasi. Oh ya, bervariasi, dua-duanya gitu. Ya, menurut Bapak Ibu yang baik itu pembelajaran yang bagaimana? Berpihak pada murid. Betul sekali Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kalau misalnya dari dulu kita mau melaksanakan pembelajarannya masih berpusat pada guru, ya. Guru itu sebagai pusatnya dalam melaksanakan pembelajaran itu hanya melaksanakan menggunakan metode ceramah saja. Jadi pusatnya itu pada guru. Nah, itu sebenarnya kurang baik ya Bapak Ibu. Jadi seharusnya kita itu menggunakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau berpihak pada siswa. Bagaimana caranya? Kita bisa melaksanakannya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, jadi kegiatan dalam pembelajaran yang berpihak pada siswa itu menjadi aktif dalam setiap kegiatannya. Guru hanya sebagai fasilitator saja, ya. Kita hanya mendampingi siswa-siswa kita belajar, ya. Jadi anak itu lebih aktif begitu, ya. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus mengetahui dulu kebutuhan peserta didik kita. Misalnya kita bisa melaksanakan asesmen diagnostik terlebih dahulu sebelum belajar, ya. Asesmen diagnostik itu bisa kognitif dan non-kognitif, ya. Jadi kita bisa mengetahui siswa kita itu butuhnya apa saja sih dalam belajar. Nah, kita juga harus menyesuaikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka, ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini juga untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya. Kita sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, jadi di dalam pembelajaran itu kita menanamkan tentang keimanan dan ketakwaan kepada anak-anak kita, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar anak itu memiliki akhlak yang mulia. Nah, terus berkebinakaan global. Berkebinakaan global itu maksudnya apa? Monggo, ada yang tahu tentang berkebinakaan global? Bu Isti mungkin tahu, Bu Isti, berkebinakaan global? Berkebinakaan global yang maksudnya apa ya? Bermacam-macam perbedaan dalam dunia global. Iya, ya seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, kalau di Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam budaya, ya. Jadi dalam kebinakaan itu kita dapat menempatkan diri, ya, bagaimana kita menjunjung tinggi nilai-nilai. Maksudnya dalam keberagaman itu kita tetap bersatu, bisa menerima dalam perbedaan. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang gotong royong. Gotong royong di sini tidak hanya berwujud bekerja sama saja, nih, bekerja sama misalnya membersihkan lingkungan sekolah, tidak hanya itu, tapi juga kita berkolaborasi, ya, bersama dengan siswa, kemudian guru dan wali siswa semuanya berkolaborasi untuk
Jadi anak itu memiliki ide-ide baru, begitu ya. Anak itu tidak apa ya? Pokoknya anak-anak itu ceria dalam belajar itu apa ya Bu? Iya, tidak pasif lah, bergerak, aktif, ceria, begitu ya. Bisa menghasilkan hal-hal yang baru juga. Nah itu kreatif. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis itu misalnya anak-anak kita bisa memecahkan masalah, ya. Jadi apabila ada suatu permasalahan atau studi kasus apa, anak-anak kita bisa memecahkannya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah mandiri. Nah, kita ingin murid-murid kita itu menjadi anak-anak yang mandiri, yang bisa menyelesaikan permasalahannya dengan mandiri, ya, tanpa bergantung kepada orang lain. Nah, itu merupakan profil pelajar Pancasila, ya. Next Bu Isti. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu apa ya? Pemikiran yang salah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 4 tentang miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita kan suka berpikiran bahwa murid-murid pasti manut dengan kita, ya. Kita bisa mengendalikan anak lah, misalnya bisa mengontrol, menginginkan anak sesuai dengan kemauan kita. Itu tidak Bapak Ibu. Pemikiran kita itu salah, ya. Bahwa kita itu sebagai guru tidak bisa mengontrol murid, ya. Apabila begini, misalnya ada anak-anak ya, kalau misalnya pagi-pagi itu banyak sampah ya, kita menginginkan anak-anak ayo kita bersihkan. Nah, tolong itu dibersihkan halamannya, anak-anak melaksanakan. Tapi besoknya lagi kok melihat sampah, anak-anak diam saja. Berarti dari dalam hatinya itu, dari dalam dirinya itu belum ada kesadaran, belum ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya, ya. Jadi yang perlu kita tanamkan itu agar anak-anak memiliki motivasi dalam dirinya. Jadi walaupun guru itu tidak menyuruh, anak-anak sudah punya kemauan sendiri untuk membersihkan halaman, misalnya seperti itu, ya. Jadi yang diharapkan itu anak-anak kita memiliki motivasi intrinsik, ya, bukan ekstrinsik. Kalau misalnya anak-anak mau mengerjakan PR itu karena takut kepada gurunya, atau dia maju karena kepengen dipuji, dia membersihkan halaman karena ingin diberi penghargaan oleh gurunya, itu berarti anak tersebut belum memiliki motivasi intrinsik. Karena ada apanya ya, mau dari dipuji nunggu guru, mau dari oleh hadiah, atau karena saya takut dimarahin ibu guru, nah begitu ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid, kita itu harus menghilangkan seperti itu, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, ya. Walaupun murid-murid itu anak kecil ya Bapak Ibu, kita lebih dewasa daripada mereka, tapi kita tidak bisa mengontrol mereka, ya. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu contohnya seperti apa ya Ibu? Pak? Kamu pintar ya. Iya, kamu pintar, hebat, begitu ya. Kemudian kita memberikan penghargaan, diberi hadiah, begitu. Nah, kita selama ini berpikir lah, pasti bocah terbaik kayak gue kok tadi bermanfaat, pasti ada manfaatnya. Memang ada manfaatnya, tapi itu juga tidak selamanya baik Bapak Ibu, ya. Jadi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau kita mengkritik anak ya, anak diberi kritikan apa gitu, kamu kok tidak pernah rajin mengerjakan PR, dengan kata-kata yang mungkin agak bagaimana ya, kemudian membuat mereka merasa bersalah, misalnya terlambat, begitu ya. Terlambat sekolah jangan langsung kita hukum ya Bapak Ibu. Misalnya anak terlambat datang ke sekolah, silakan kamu di luar. Apa kamu lari 8 putaran di halaman
atau kamu hormat pada bendera selama 10 menit begitu. Itu tidak efektif ya Bapak Ibu. Jadi membuat anak merasa bersalah pun tidak akan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Mungkin anak tersebut bisa ya kapok 1-2 kali, tapi kalau benar-benar belum dari dirinya itu tidak efektif. Jadi kita harus menghilangkan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Itu berarti tidak ya Bapak Ibu. Nah kemudian ilusi yang keempat atau miskonsepsi yang keempat bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita di sekolah sebagai bapak ibu guru di sini tentunya lebih dewasa daripada anak-anak. Kita berpikirnya anak itu harus manut kepada kita, memaksa kamu harus seperti yang bu guru inginkan, begitu. Itu kita salah, ya. Kamu harus sesuai dengan aturan seperti ini. Nah, itu kita salah, tidak boleh seperti itu, ya. Bahwa anak-anak pun melakukan kesalahan atau berbuat menyimpang atau yang tidak sesuai dengan aturan, pasti ada alasannya. Jadi kita harus mengetahui dulu mengapa anak tersebut bisa berbuat seperti itu. Nah nanti dengan ada penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi nanti yang akan kita bahas ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan Wisi. Nah berkaitan dengan teori kontrol Bapak Ibu di sini kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang sebelumnya masih pikiran kita menggunakan stimulus respon harus kita ubah menjadi pendekatan teori kontrol. Misalnya seperti apa? Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Itu tadinya ya, pikiran kita tentang realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal kita itu harus merubah pemikiran tersebut bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Jadi kebutuhan anak-anak kita dalam satu kelas, apalagi dalam satu sekolah itu berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan kebutuhan mereka, ya. Nah, jadi kalau dalam diri kita masih berpikiran bahwa kebutuhan kita sama, harus kita ubah ya Bapak Ibu, harus menggunakan teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tadinya kita begitu melihatnya itu dari sisi yang sama, tapi sesuai dengan teori kontrol itu bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, mungkin pandangan dari satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda, ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan hanya melihat dari satu sisi saja, tapi lihat dari sisi yang lain. Okay? Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut teori stimulus respon. Tapi harus kita ubah menjadi teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain itu harus manut dengan kita. Itu tidak boleh, ya. Nah, malah justru kita harus merubah pemikiran tersebut. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain tersebut mempunyai pemikiran yang berbeda dengan kita. Ya, kita harus mencoba melihat dari sisi positifnya. Ya, pasti di setiap pemikiran manusia itu ada sisi baiknya, begitu. Nah, kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pada stimulus respon. Pasti menurut kita kalau ada anak yang perilakunya buruk, ya, itu pasti kita menganggapnya itu sebagai suatu kesalahan. Padahal belum tentu Bapak Ibu, ya. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Bisa saja anak-anak didik kita itu melakukan suatu kesalahan atau perilaku menyimpang. Ada yang sedang dia perjuangkan atau apa yang dia sedang memenuhi kebutuhan apa sih begitu. Ya, jadi kita harus melihat dulu orang itu sebenarnya kamu melakukan seperti itu karena apa, kita harus tahu dulu. Jadi jangan langsung ngecap bahwa anak tersebut salah. Belum tentu nih Bapak Ibu, bisa jadi anak tersebut itu
bisa mengontrol saya itu pada stimulus respon. Nah, pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, orang lain tidak bisa mengontrol diri saya. Bapak Ibu semuanya pasti tidak mau kan dikendalikan oleh orang lain kan ya? Nah, memang seperti itu. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita adalah ya diri kita sendiri. Begitu pula terhadap siswa, kita tidak boleh terlalu memaksakan. Terus siswa juga yang hanya bisa mengontrol dirinya sendiri adalah dirinya sendiri. Nah, makanya yang harus kita perjuangkan itu apa? Anak-anak memiliki motivasi intrinsik untuk selalu berbuat yang baik. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya pada teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita sebagai wali kelas ya, jangan mengontrol anak. Maksudnya bukan mengontrol, memantau bukan ya, tapi maksudnya kita tidak bisa mengendalikan anak itu sesuai dengan kemauan kita gitu. Nah, kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, biasanya ya guru itu memaksa anak supaya kamu harus sesuai dengan aturan seperti ini. Nah, dengan bujukan pada saat bujukan itu gagal. Nah, tapi jika anak berbuat salah ya, kita bisa menyelesaikannya dengan yang tadi saya sebutkan, segitiga restitusi, dengan berkolaborasi, menjalin komunikasi dengan anak. Jika anak itu berbuat kesalahan, kita panggil anak tersebut, kita ajak anak berkomunikasi, mulai dari menanyakan mengapa kamu melakukan hal tersebut, terus apakah yang sudah kalian langgar, terus kamu mau bagaimana setelah ini. Nah, begitu. Jadi kita bisa mengetahui semuanya ya. Dengan berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian yang terakhir pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kita sebagai guru jangan berpikiran bahwa kita itu lebih dewasa, pasti kita yang akan menang daripada murid. Lah, murid lebih kecil, anak kecil, mesti harus manut paling aku ya. Tidak. Tapi kita itu harus berpikirnya menang-menang. Antara guru dengan siswa sama-sama menang. Win-win solution apa ya istilahnya, gitu ya. Jadi jangan kamu pasti kalah, kamu manut kalau guru, tidak ya. Tapi kita juga harus guru juga menang, anak juga menang. Menangnya bagaimana Bapak Ibu? Anak dengan menyadari kesalahannya apa, yang dia langgar itu apa, biar dia yang menyebutkan sendiri. Oh ya Bu, saya kesalahannya ini. Terus yang kamu langgar apa? Saya melanggar keyakinan kelas yang ini. Terus kamu maunya bagaimana? Nah, dia yang akan menyebutkan solusinya apa, dia sendiri. Begitu. Nah, itu yang akan menimbulkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Next please. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin ya Bapak Ibu. Kita sering sekali mendengar kata-kata disiplin. Disiplin itu apa ya? Pak Imron, disiplin itu apa Pak? Rajin, tepat waktu, sesuai dengan aturan. Disiplin ya Bapak Ibu. Kita sering sekali mendengar kata-kata disiplin. Disiplin itu apa ya? Pak Imron, disiplin itu apa Pak? Rajin, tepat waktu, sesuai dengan aturan. Iya betul semua jawabannya Bapak Ibu. Nah, yang kita tahu disiplin itu seperti itu, bisa disiplin waktu, rajin mengerjakan tugas, ya. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Berarti kalau kita datang tepat waktu atau kita rajin mengerjakan tugas, itu sebenarnya kita itu sedang belajar.
Jadi seperti yang kemarin saya sudah praktekkan Bapak Ibu, saya membuat keyakinan kelas itu yang sudah dipajang di situ ya Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak itu kan kalau misalnya tata tertib aturan di sekolah sudah biasa ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kita ubah, kita buat keyakinan kelas. Mengapa? Itu nanti ada pembahasannya lagi ya di belakang. Begitu. Nah, jadi anak-anak itu dengan adanya keyakinan kelas akan memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya terhadap nilai-nilai yang sudah diyakini bersama. Nilai-nilai yang baik yang sudah diyakini bersama. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Yang sudah tadi saya katakan Bapak Ibu, bahwa anak itu harus ditanamkan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya. Jadi anak-anak itu terbiasa berbuat baik ya, tanpa mengharapkan imbalan, penghargaan atau pujian dari guru atau ancaman atau hukuman. Tuh, ya. Nah, jadi sebagai guru ya atau sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tugas kita itu tidak hanya seperti itu ya Bu, tidak hanya menanamkan disiplin positif saja, tapi kita juga harus menyebarkan seperti yang sedang saya laksanakan ini untuk kembali tugas pendidikan guru penggerak untuk menyebarkan pemahaman tentang disiplin budaya positif itu. Lanjut Bu Isti. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Kebajikan itu kebaikan, Ibu. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi tanpa kita melihat suku bangsa, perbedaan yang ada di Indonesia ini, ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, ini ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, seperti di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga yang lain ya. Nah, yang pertama nilai kebajikannya adalah dari profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan ada 6 dimensi ya. Itu ada nilai kebaikan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kemudian yang kedua dari IPO Primary Years Program atau PYP. Di antaranya ada nilai-nilai kebajikan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, itu nilai-nilai kebajikan dari IPO Primary Years Program. Nah, dan yang terakhir contoh nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill ya. Misalnya apa saja? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu merupakan contoh-contoh nilai kebajikan ya dari institusi atau organisasi. Kita lanjutkan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti mempunyai kebutuhan dasar. Kalau yang kita tahu kan ada kebutuhan primer ya, Bapak Ibu, 3. Yang pertama apa ya?
Ya, untuk kebutuhan primernya kan ada 3. Makan, ya, pangan, dan sandang. Ya, ulangi. Makan atau pangan, sandang, papan, betul. Ya, yang kita tahu itu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, baik guru maupun siswa. Siswa itu juga punya kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhinya. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Jadi apapun tindakan yang dilakukan oleh anak-anak kita tentu memiliki tujuan. Jadi jangan langsung disalahkan. Nah, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau ada anak berperilaku menyimpang, mungkin anak tersebut sedang berusaha memenuhi dia, kebutuhannya dia apa. Ya, nanti di slide berikutnya. Lanjut Bu Isti. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita jangan melihat hanya diri kita sendiri, Ibu. Ini termasuk kepada siswa. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jika pagi-pagi Bu ada anak kita yang sedang belajar, kok ngantuk atau lemes nih? Ya, biasanya kita seperti ini. Kamu kenapa kok ngantuk? Kalau kamu tidak semangat, kamu keluar saja sana. Tidak usah ikut pelajaran, begitu kan ya? Itu dulu saya seperti itu. Nah, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, setelah saya tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini. Nah, kita tak tanyakan dulu, kamu kenapa kok lemes? Ya, bisa jadi anak tersebut belum sarapan dari rumah. Ya, orang tuanya mungkin belum masak, atau mungkin kesehatannya ada yang terganggu. Mungkin emaknya sedang kambuh atau dia masuk angin, ya. Tuh, jadi kita harus tahu dulu anak tersebut kenapa. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu terdiri dari rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, Bapak Ibu, jika pada saat pembelajaran kok biasanya kita melaksanakan dengan kegiatan diskusi kelompok. Dalam diskusi itu pasti ada anak yang aktif, ada juga anak yang diam saja. Dan sikap bocah derek-derek orang gelem melu apa ya berdiskusi menang baik ya. Terus mungkin ada juga anak yang telepon, Bu, si Nita tidak mau ikut berpikir, Bu, begitu ya. Nah, itu jangan langsung kita salahkan. Ayo ikut berpikir, kamu jangan diam saja. Bisa jadi anak tersebut itu dia di dalam kelompoknya merasa tersisihkan, tidak diterima oleh teman-temannya. Mungkin iya aku tak sekelompoknya orang akrab mulanya aku kayak orang dianggap. Nah begitu ya, jadi jangan langsung kita salahkan, ayo kamu yang pikir gue batin mas. Nah padahal itu orang menjadi perhatian kita. Kenapa sih kok dia tidak ikut seperti itu, tidak ikut aktif dalam diskusi. Kita harus cari tahu dulu dia kenapa. Mungkin dia itu sedang merasakan bahwa dia itu sedang tidak dianggap, mungkin dia dalam bagian dalam kelompoknya, atau dia itu ingin ada rasa diterima oleh teman-temannya begitu. Nah, yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Di kelas kita tentu ada anak yang kalau disuruh siapa yang mau maju ngacung, mau ditawari siapa yang mau maju ngacung mani karena dewe kabeh masih di 10 ya. Itu anak ini maju. Nah, karena apa? Itu dia sedang ingin memenuhi kebutuhan penguasaannya.
kebebasan. Kebebasan ini terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, dalam kelas ya Bapak Ibu, anak-anak diam, perhatikan Bu Guru. Nah, saya Bu sebelum mengetahui ini, saya itu selalu mikir anak-anak itu belajar diam, anteng, manut kalau Bu Guru itu anteng. Nah, tapi Bapak Ibu, ternyata saya itu salah bahwa anak itu memiliki kebutuhan kebebasan. Anak-anak itu kan dalam belajar itu ada sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ada apa saja ya Bu Isti, tipenya Bu Isti? Tipenya Ya. Visual, auditory, terus satu lagi kinestetik. Ya. Ada anak yang suka belajarnya itu bisa sih nangkepnya dengan melihat gambar, poster, ya, video begitu. Karena sih gampang nangkep seperti itu, sukanya seperti itu. Ada juga yang sukanya itu dengan mendengar, merungokna, Bu Guru ceramah, mendengarkan apa misalnya disetelkan tip ya, atau video atau rekaman itu ada. Tapi banyak juga yang gaya belajarnya itu kinestetik, sukanya bergerak ke sana kemari. Nah, ya. Kita kan selalu menganggap bocah anak pilih baik, orang gelem anteng. Nah, padahal kita yang harus menyesuaikan kebutuhan anak-anak tersebut. Ya, nanti di dalam pembelajaran itu kita kelompokkan anak yang sukanya visual di kelompoknya dewek, sing senenge auditory di kelompoknya dewek, sing senenge bergerak dewek. Nah, kita yang berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Ya. Jadi bukan anak yang harus manut dengan kita, bukan itu. Jadi kalau anak yang sedang misalnya ada yang senangnya bergerak sana kemari, itu dia sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan kebebasan. Bu Guru Maya tanggalan senangnya ceramah baik, misalnya begitu. Nah, padahal kan anak-anak inginnya itu yang bergerak begitu. Nah, dia lagi membutuhkan kebutuhan yang memenuhi kebebasannya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Terdiri dari bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya. Apalagi anak-anak kita itu usia SD masih sukanya bermain. Nah, kalau anak-anak kok di dalam kelas suka bermain, jangan kita salahkan. Ya. Tapi kita yang harus menyesuaikan bagaimana menerapkan model pembelajaran sih dengan bermainnya itu sambil belajar ya, dengan nyanyi-nyanyi, dengan gerak dan lagu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada anak tertawa juga jangan disalahkan. Ngapa mau guyu Bu Guru? Ya, jangan seperti itu ya. Nah, itu kebutuhannya dia. Kebutuhan kesenangan, mereka sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan kesenangan. Oke. Lanjut Bu Isti. Nah, ini motivasi perilaku manusia, baik guru dan anak-anak ya, itu memiliki motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Contoh motivasi ekstrinsik itu jika anak-anak itu menginginkan bahwa saya ingin dipuji, takut akan hukuman, itu motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu nurut kepada bapak ibu guru karena dia takut mau dihukum, pokoknya duwei tugas apa. Nah, ya gitu. Nah, kemudian jika anak itu juga tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti itu juga masih motivasinya dari ekstrinsik, dari luar, supaya yang oleh hadiahkan Bu Guru, supaya yang disayang Bu Guru, supaya yang oleh penghargaan. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Nah, sedangkan motivasi intrinsik itu untuk
menjadi seorang orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kita harus berusaha bagaimana caranya agar anak-anak itu memiliki motivasi dari dalam dirinya, sehingga apa yang dia laksanakan itu selalu berkelanjutan. Walaupun tidak ada bapak ibu guru pun saya akan melakukannya. Misalnya jika anak-anak itu melihat halamannya kotor, ya biasanya kan anak bu guru ayo pada bersih-bersih. Nah itu karena dia takut dengan gurunya, ya, atau takut hukuman. Tapi itu berarti motivasinya dari apa? Ekstrinsik. Nah, tapi kalau misalnya dari intrinsik, walaupun bu guru belum ada, ya Allah aku kan bersih lah, terus sampah disapu, dibuang tempat sampah. Walaupun tidak ada bapak ibu guru, dia melakukannya. Oh, berarti dia sudah memiliki motivasi intrinsik. Nah, itu yang harus kita tanamkan ya. Jadi budaya-budaya positif seperti itu yang kita harapkan. Lanjutkan Bu. Nah, di sini ada 3 ya yang biasa kita tidak asing adalah hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Nah, tapi ternyata ada satu lagi yaitu tentang restitusi. Nah, ini berkaitan dengan motivasi perilaku manusia tadi. Nah, ini ada 3. Kalau hukuman dan konsekuensi mungkin kita sudah paham. Tapi kalau restitusi juga saya baru mendengar setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya. Nah, hukuman, perbedaannya apa sih antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini? Nah, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, gitu. Nah, contohnya apa? Kalau misalnya anak terlambat, aduh, mesti aku oleh hukuman apa guys kan bu guru? Apa aku kon melayu, apa aku kon hormat bendera, apa aku kon membersihkan WC begitu. Nah, nanti hukumannya itu secara tiba-tiba, ya. Jadi secara tiba-tiba tidak terencana begitu. Anak tidak tahu, jadi anak kok kaget. Aku gara-gara terlambat, aku kon bersih WC, aku kon lari, aku kon nyapu, kon ngepel. Nah, itu secara tiba-tiba, ya, tidak terencana. Itu kalau hukuman. Nah, kemudian masih hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi sebelumnya itu anak tidak tahu kalau aku melanggar KAE, aku harus oleh apa sanksinya gitu. Anak tidak tahu karena secara tiba-tiba. Nah, jadi tidak dilibatkan musyawarah dulu. Orang jadi nanti kalau kamu ini konsekuensinya ini. Itu tidak. Jadi anak itu seperti kaget lah ya caranya Bapak Ibu, bahwa saya melakukan kesalahan, saya akhirnya dihukum seperti ini. Nah, itu hukuman. Nah, terus kalau hukuman itu bersifat satu arah, guru kepada murid. Nah, itu hukuman. Kemudian hukuman itu berupa hukuman fisik, bisa juga berupa hukuman psikis. Ya, kalau hukuman fisik itu ya misalnya seperti itu, lari 8 putaran, kamu membersihkan WC, kamu mengepel, itu hukuman fisik ya Bu. Nah, tapi ternyata hukuman itu juga bisa hukuman psikis dengan perkataan kita. Ya, makanya kita harus berhati-hati sekali kalau berbicara kepada murid. Jangan sampai murid kita itu merasakan sakit hati sampai terpendam terus ya. Nah, nanti malah justru akan berakibat fatal jika seperti itu. Maksudnya bukan, tapi kok jadi anak yang mempunyai rasa pendendam, gitu. Nah, kemudian yang kedua tentang konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Misalnya di sekolahan kita ada peraturan atau tata tertib. Tata tertibnya misalnya begini, jika tidak boleh datang terlambat. Jika datang terlambat konsekuensinya berdiri 30 menit di halaman. Nah, sudah ada seperti itu sanksinya. Jadi anak sudah tahu, oh aturannya apa, sanksinya apa. Nah, itu yang namanya konsekuensi.
Jadi kalau anak tersebut melakukan kesalahan, dia sudah tahu, aduh aku terlambat, berarti mau aku kudu ngadeg dengar sekolahan 30 menit. Nah, dia sudah tahu konsekuensinya gitu. Nah, kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dengan adanya konsekuensi itu murid tidak akan merasa nyaman, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kita itu selalu jadi memantau terus terhadap murid tersebut ya. Nah, ini restitusi. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya restitusi? Sudah ya. Ya. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, yang nanti dengan menggunakan segitiga restitusi itu ada 3 langkahnya lagi ya. Tuh. Jadi kita yang tadi saya sudah sebutkan di depan ya. Kalau anak sedang berbuat salah, kita stabilkan dulu identitasnya. Dia itu melakukan seperti itu, apa penyebabnya? Dia tahu kesalahannya apa, kemudian apa yang dia langgar, dia tahu sendiri. Terus apa yang kamu langgar? Iya, kamu sudah tahu sendiri. Terus kamu mau bagaimana sekarang? Ya, nah guru membantu anak tersebut menyelesaikan masalahnya sendiri. Tuh. Kemudian pada restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi bukan kita sih ngomong, kok kudu kayak gini, kamu harus seperti ini sesuai dengan arahnya Bu. Tidak. Tapi dengan berkolaborasi, dengan kita mengajak komunikasi anak tersebut yang berbuat menyimpang atau berbuat kesalahan, anak tersebut akan menyadari kesalahannya apa yang dia langgar, dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Itu dia yang akan bicara sendiri, bukan bicara sendiri, menemukan sendiri. Nah, oke. Lanjut Bu Gusti. Nah, posisi kontrol seorang guru. Nih, posisi kontrol seorang guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, 4 pemantau, yang kelima manajer. Yang selama ini kita lakukan sebagai guru itu posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Monggo. Yang mana yang selama ini kita lakukan? Ada yang sebagai teman? Ya, saya sendiri juga pernah posisi saya itu sebagai penghukum pernah. Pembuat anak merasa bersalah juga pernah, ya. Yang lainnya pasti semuanya pernah melakukannya, ya. Maksudnya pernah menjadi posisi guru dalam posisi-posisi tersebut, ya. Nah, tapi nanti setelah mempelajari materi ini, semoga kita jadi tahu mana posisi kontrol guru sebaiknya, yang ideal bagi kita maupun bagi murid-murid kita. Oke, lanjut Bu. Nah, di sini untuk membedakan antara posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, pemantau, dan satunya lagi apa? Tadi ya Bu? Teman, ya. Nah, itu ada sebuah kasus ini supaya kita lebih paham. Kasusnya sama, tapi cara kita sebagai posisi kontrol seorang gurunya yang berbeda-beda. Nanti kita akan lebih paham, ya. Nah, di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sudah sering kita menemukan seperti itu ya Bapak Ibu. Ada yang tidak memakai topi, dasi, orang nggo sabuk, ya, kaos kakine, sepatu warna abang, ya. Tuh. Nah, bagaimana posisi kita jika sebagai penghukum? Kalau posisi kontrol kita itu guru sebagai penghukum, kita akan melakukan seperti ini. Contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Misalnya ya, ada anak kok tidak memakai topi. Kita melakukan dengan kata-kata seperti ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Oh, berarti posisi kita itu sebagai penghukum. Nah, terus yang
membuat rasa bersalah, ya. Sudah berapa kali Bu Guru katakan, kamu masih saja seperti itu, anak akan merasa bersalah. Nah, dengan seperti itu tidak akan efektif membuat anak itu menjadi lebih baik, ya Bapak Ibu. Nah, terus lanjutkan Bu. Masih dengan kasus yang sama, bagaimana jika posisi kontrol kita itu sebagai teman kepada anak-anak kita? Kita bisa melakukan dengan kata-kata seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Saya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau kita berdialog seperti itu dengan siswa, mengatakan seperti itu, berarti kita sedang menempatkan posisi kontrol kita sebagai teman, ya. Ketoleta kayak akrab nih Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan tahu mana sebenarnya posisi kontrol yang paling baik, ya. Terus selanjutnya, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut ya, koperasi, dan jangan diulangi lagi. Berarti kita sebagai pemantau, kok anggar wis rampung upacara kok tumbas atribut jajal aku orang deleng, Bu Guru mau melihat pada upacara selanjutnya kamu mau melakukan apa? Itu berarti posisi kita sebagai pemantau, ya. Tuh. Lanjut Bu. Nah, ini yang terakhir adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, contohnya itu menggunakan kata-kata seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari kelima posisi kontrol guru tersebut, kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang paling ideal? Mana yang paling baik untuk kita sebagai guru dan yang baik untuk anak? Kira-kira mana Bapak Ibu? Penghukum Pak? Penghukum. Nah, sebagai teman, ya ada yang udah sebagai teman, ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai manajer. Nah, ternyata Bapak Ibu yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah, sekarang kan tidak boleh ada hukuman di Bapak Ibu. Di sekolah tidak boleh menghukum siswa baik fisik maupun psikis, dari kata-kata pun tidak boleh. Nah, itu dari teman juga sebenarnya baik ya, kita akrab dengan teman ya, tapi itu juga tidak akan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Mungkin malah siswa, no Bu Guru kepenangan niki akraban niki ya. Nah, seperti itu. Jadi yang paling baik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Anak akan mengetahui sendiri kesalahannya dan akan mengetahui apa yang sudah dilanggar, juga akan berusaha tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya dengan komunikasi bersama guru ya. Terus lanjutkan Bu. Nah, di sini ada kuis Bapak Ibu ya. Nanti kita tebak posisi kontrol yang mana ya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Nah, jika ada kata-kata seperti ini, Bu Guru mau mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu termasuk posisi kontrol apa itu? Rasa bersalah. Hukuman. Apa? Hukuman, rasa bersalah. Apa lagi? Hukuman. Ini merupakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, harusnya muncul di situ jawabannya ya Bapak Ibu. Tapi karena kesalahan itu. Nah, jadi jika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti itu merupakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ya, anak akan merasakan bersalah. Lanjutnya Bu yang kedua. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Kok tahu benar nih kamu? Nah ya, orang pernah rasa bersalah. Apa ya? Biasa begitu. Oh, tahu benar. Bersama aku tahu bersalah baik. Nah, apa Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Nah, sebenarnya jika kita mengatakan seperti itu, kamu tidak pernah benar
itu seperti hukuman, karena dia akan merasa seperti kita itu kayak hukuman psikis lah. Mereka akan merasa, ya Allah, aku kurang tahu benar, ya. Nah, jangan membuat anak seperti itu ya. Justru nanti anak itu kan membekas terus. Aku kok salah, ya, salah baik ya. Nah seperti itu ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya. Biar anaknya menjawab sendiri. Kamu setelah ini mau berencana apa untuk menyelesaikan masalah ini? Anak yang akan menentukan sendiri rencananya apa, ya. Nah, itu manajer. Lanjut. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Sebagai teman, ya. Sudah dari kalimatnya sudah jelas sekali. Kemudian lanjut, Bu. Nah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Hukuman? Yang lain? Ya. Pemantau, betul sekali ya. Di situ kan kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Berarti kan guru mau melihat jalan nggak tugas apa orang nggak tugas ya, berarti kamu tidak mendapatkan nilai ya. Gitu. Nah, sudah jelas tentang teori ini posisi kontrol? Jelas ya? Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, materi yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa kok harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Atau keyakinan sekolah? Kenapa bukan peraturan sekolah? Kalau peraturan sekolah, tata tertib sekolah itu kita tidak asing ya, setiap sekolah punya. Tapi akan lebih baik kita membuat itu keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini merupakan PR saya Bapak Ibu. Nanti saya itu akan ditanya oleh fasilitator, apakah Bapak Ibu, apakah saya sudah menyebarkan pemahaman tentang ini, dan apakah Bapak Ibu guru di sekolah sudah membuat keyakinan kelas atau belum. Jadi ada tindak lanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kita membuatnya itu tidak menggunakan kata-kata yang negatif, misalnya dilarang, tidak boleh, tidak, gitu ya. Biasanya kan aturan seperti itu ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, dilarang mencoret-coret tembok, dilarang berbuat gaduh, gitu ya. Itu kalimat negatif, ya. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu diharapkan kita menggunakannya kalimat positif, ya. Jangan menggunakan kalimat negatif seperti itu, ya. Misalnya begini Bu, misalnya anak-anak kok dari kata dilarang membuang sampah sembarangan, kita ubah jadi kalimat positif. Ya. Ya, atau buanglah sampah pada tempatnya, gitu. Ya, atau membuang sampah pada tempatnya. Itu kan lebih enak didengar ya. Jadi kayak orang paksaan, dilarang, tidak boleh, gitu. Nah, dengan adanya kalimat-kalimat positif itu untuk membuat keyakinan kelas, nanti anak-anak itu akan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang sudah diyakininya. Ya. Nah, kemudian dalam membuat keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Urusan gelawet pakai nanti rolas, nanti 15 tidak usah. Seperti yang sudah saya buat di situ Bapak Ibu itu di tembok. Memang kemarin itu pada saat pembuatan keyakinan kelas ada 15 siswa. Kita berdiskusi membuat keyakinan kelas. Semuanya saya perintahkan untuk menuliskan satu
sembarangan, buang sampah di tempatnya, begitu. Belajar dengan semangat, terus menjaga ketertiban kelas, tidak boleh berbuat gaduh. Semuanya ditempelkan di situ. Nanti pada akhirnya setelah anak-anak sudah menempelkan semuanya, saya saring sekiranya pada baik saya ambil satu dengan kalimat yang paling efektif, begitu ya. Nah, dari jawaban 15 siswa itu akhirnya saya simpulkan mendapatkan 8 keyakinan kelas yang sudah terpajang di situ. Nah, setelah itu anak-anak saya suruh tanda tangan. Anak-anak, ini kan hasil diskusi kalian, hasil jawaban kalian yang kalian harapkan di kelas ini ada 8. Apakah kalian bersedia melaksanakan keyakinan kelas? Bersedia, siap. Berarti melanggar keprimen, ya. Nah, berarti kok melanggar keyakinan kok dewek, ya. Nah, terus anak-anak sudah suruh saya tanda tangan semuanya, sudah disepakati. Nah, hasilnya keyakinan kelas itu, ya. Nah, dalam membuat keyakinan kelas disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu berbeda keadaannya. Ya, kita sesuaikan saja dengan kelas kita, ya. Nah, kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, ya. Misalnya di kelas ini 15 anak yang tidak berangkat kok nanti 8 anak. Apakah kita perlu melaksanakannya hari itu? Dari 15 anak yang hadir hanya 7 anak, kok kita mau melaksanakan keyakinan kelas? Apakah sebaiknya tetap dilaksanakan? Tidak, ya. Kita menunggu anak-anaknya itu kumpul semuanya supaya apa? Semua anak tahu apa yang nilai-nilai yang sudah mereka yakini dan apa yang mereka harus pertanggungjawabkan mereka laksanakan, ya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu keyakinan kelas yang sudah dibuat, keyakinan kelas 5. Nah, nanti diharapkan Bapak Ibu semuanya menerapkan, membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Begitu. Ye, bersedia Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Iya, ya. Menggunakan kalimat apa ya Bapak Ibu? Positif. Iya, menggunakan kalimat positif. Betul sekali. Kemudian selanjutnya Bu Isti. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, yang sudah saya katakan tadi, anak jika berbuat salah harus menyelesaikan masalahnya sendiri dengan dibantu kolaborasi dengan gurunya, ya. Tapi kita hanya sebagai menjadi komunikasi saja biar anak yang menemukan sendiri, ya. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tuh, ya. Next, Bu Isti. Nah, pada tahap menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jika anak kita sedang berbuat salah, itu berarti anak kita itu sedang mengalami proses pembelajaran. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari posisi gagal menjadi posisi berhasil, gitu ya. Nah, bagaimana, apa saja kata-katanya Bapak Ibu? Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Kita menyampaikan seperti itu kepada anak yang berbuat salah. Jika anak melakukan kesalahan atau perilaku menyimpang, kita bisa mengatakannya, berbuat salah itu wajar. Nah, itu di tahap menstabilkan identitas, ya, supaya anakku terpanggil guru, kalau orang ngedrop bisik, kita stabilkan dulu perasaannya, ya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Walaupun pada awalnya Bapak Ibu saya melaksanakan ini
loh masa aku ngomong kayak gue kali bocah ya. Tapi memang seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Cara-caranya perasaan bocah distabilkan di sini ya. Nah, ibu juga pernah melakukan itu begitu. Jika ada anak berbuat salah, ibu guru juga pernah melakukan seperti itu. Oh kan tadi bocah, oh iya, nah ya, nah begitu. Terus ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu tidak berhak merasa begitu. Nah, kita begitu, Bu, ya. Selanjutnya, Bu Isti, validasi tindakan yang salah. Nah, di tahap kedua ini, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kita ini kayak lagi takon anak itu sedang butuh apa, sedang memenuhi kebutuhan apa, ya. Bisa dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, misalnya ya ada anak yang tiba-tiba menggebrak meja. Saya mengatakan pada anak tersebut, kamu pasti punya alasan mengapa kamu menggebrak meja. Jangan langsung kenapa kamu menggebrak meja? Jangan seperti itu, gitu. Tanya dulu, kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu bisa menggebrak meja, ya? Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya anak itu tidak terima pekerjaannya dicontoh oleh orang lain, oleh teman lain, langsung menggebrak meja. Nah, padahal dia bisa saja memukul kan ya Bapak Ibu, bisa saja memukul, utamanya menendang atau apa, tapi dia tidak melakukannya. Kita bisa berikan kalimat penghargaan seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya, ya. Nah, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Cara-caranya kan digambrong-gambrongkan di situ lah Bapak Ibu ya. Anak itu kan merasa itu dulu lah, senang kayak gitu ya. Nah, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seolah kayak seperti guru itu kayak membela, padahal bukan sedang membela ya. Nah, kemudian lanjutkan menanyakan keyakinan. Nah, ini tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Menggunakan kalimat seperti apa? Kita tanyakan pada anak-anak kita, apa keyakinan kelas kita? Karena nanti anak berpikir ya, oh iya ya, waktu itu kan saya sudah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman, bersama bu guru. Keyakinan kelas saya itu ini ada 8. Nanti anak akan ingat. Nah, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Oh iya, ada 8 itu tadi. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Menurut kamu sekolah atau kelas yang ideal itu yang bagaimana? Dan anak yang menjawab sendiri. Nah, dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Nah, kita tanyakan, terus kamu pengennya jadi orang yang seperti apa? Setelah ini kamu mau melakukan apa? Nah, kita dengan memancing seperti itu, nanti anak akan menemukan sendiri apa kesalahannya, apa yang sudah dia langgar dari keyakinan kelasnya, dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya dengan bimbingan guru. Lanjut Gusti. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, mau Bu diputarkan contohnya. Ini kasusnya itu Jenika itu menggebrak meja karena pekerjaannya dicontoh oleh putra, dia tidak terima. Bukan. Yang di folder itu di folder. Nah, yang itu. Nah, ya, studi kasus itu.
Nah, itu suatu kasus ya Bapak Ibu. Di kelas kita di kelas 5 ini Jenika sedang mengerjakan tugas, tetapi ada salah satu anak yaitu Putra itu selalu mencontek pekerjaannya. Nah, pada akhirnya Jenika itu marah sampai menggebrak meja. Dan ada ketua kelasnya itu melaporkan kepada saya bahwa Jenika menggebrak meja, Bu. Nah, akhirnya saya panggil Jenika untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan strategi segitiga restitusi dengan memberikan beberapa pertanyaan yang tadi sudah ada pada video. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Di halaman selanjutnya. Nah, ini penutup ya Bapak Ibu. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di anak guru. Ya, guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Di antara guru. Ya. Nah, guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Yaitu posisi kontrol apa ya tadi Bu yang paling efektif untuk kita? Dalam manajer, betul sekali. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Tuh, Bapak Ibu. Lanjut Bu. Ya, nah ini yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, salam guru penggerak. Bapak. Ya. Salam guru penggerak apa Ibu? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam diseminasi tentang budaya positif ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya sudah menyimak sampai selesai. Ya, semoga dari materi yang sudah saya paparkan ini ada nilai positifnya ya Bapak Ibu untuk merubah kita, bukan merubah apa ya, akan bermanfaat bagi kita ya sebagai guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sehingga kalian itu menjadi punya rasa bertanggung jawab terhadap keyakinan-keyakinan yang sudah ada di kelas kita, ya. Nah, bagaimana bentuk keyakinan kelas? Misalnya, keyakinan kelas itu dapat kita buat dengan kesepakatan. Kalian pernah kan bersepakat dengan teman-teman ya? Misalnya, anak putra bersepakat mau bertemu di mana, gitu ya. Kesepakatan pada baiknya persetujuan, ya tidak? Ya, misalnya si Dafari setuju dengan dengan Hikaru mau bermain bola di lapangan, gitu ya. Nah, kesepakatan itu sama dengan persetujuan, ya. Nah, kesepakatan kelas itu bisa dibuat antara siswa dengan guru atau guru dengan guru, ya. Nah, kesepakatan itu misalnya guru berikan contoh. Kalau kamu pada saat ulangan yang kamu inginkan di kelas ini tuh apa? Ambil dong ulangan. Apa yang kalian ingini? Hah? Tidak boleh mencontek, betul ya? Tidak boleh mencontek, harus mengerjakan sendiri, betul. Nah, tapi kita buatnya itu menggunakan pernyataan positif, kalimat positif. Jadi tidak boleh menggunakan kata dilarang, tidak boleh, tidak, itu jangan pakai itu. Memang boleh saja sebenarnya, tapi akan lebih baik menggunakan pernyataan positif, ya, atau kalimat positif, ya. Misalnya apa? Coba berikan contohnya. Kalimat positif. Yuk. Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, betul. Atau yang dalam hal ulangan itu tadi. Kan kalau misalnya tidak boleh mencontek, begitu kan ya, diubah jadi kalimat positif. Contohnya apa? Bersikap jujur, betul ya. Bersikap jujur. Berarti kan anak tidak menggunakan kata dilarang, tidak boleh, tidak, gitu kan ya. Nah, bersikap jujur atau misalnya mengerjakan ulangan sendiri, begitu ya. Tapi akan lebih baik lagi, lebih global lagi dengan kata bersikap jujur, ya. Nah, contoh lagi misalnya kita menginginkan kelas kita itu pengennya bagaimana kelas kita? Pengennya sih bersih, ya. Berarti kita tidak boleh apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Dari kalimat tidak boleh membuang sampah sembarangan, coba kita ubah
Jenika siapa ya? Sudah ditulis? Kalau sudah ditulis silakan tempelkan. Yuk, maju yang sudah tulis, tempelkan di sini. Tidak urut tidak apa-apa, yang penting tempel yang rapi, ya. Cukup apa tidak untuk 15 anak? Yuk, terus. Ini apa? Yang sudah boleh duduk. Yang sudah duduk gantian. Tolong temannya dibantu yang tidak sampai ke atas. Sudah semua ini 15? Sudah semua? Ya, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Guru ucapkan terima kasih ya. Kalian sudah menempelkan satu keyakinan kelas atau satu harapan yang kalian ingini di dalam kelas kita, ya. Bu Guru bacakan ya. Bu Guru bacakan satu-satu ini. Datang tepat waktu. Nah, terus saling menghormati dan menghargai. Belajar dengan semangat. Kemudian harus disiplin. Saling menghormati. Tidak mencontek saat ulangan. Meminta izin ketika keluar kelas. Saling membantu. Mengerjakan ulangan sendiri. Buang sampah di tempatnya. Bersikap jujur. Menjaga ketertiban kelas. Menjaga kebersihan kelas. Memakai pakaian rapi dan sopan. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, ya. Tepuk tangan. Dari ke-15 ini, ya, jawaban dari kalian ya, usulan dari kalian ini kan pasti ada yang sama ya. Ada yang sama, nanti kita ambil. Maksudnya kalau ada yang sama kita jadikan satu saja. Misalnya apa Ca ini? Datang tepat waktu dengan apa lagi? Datang tepat waktu, memakai pakaian rapi dan sopan, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, meminta izin ketika keluar, disiplin, itu kan sama ya? Sama ya? Bisa kita ambil nanti ya. Bisa kita ambil beberapa. Nah, ini ambil. Kita ambil disiplinnya ya, Cak. Disiplin terus. Nanti dulu.
berdoa sebelum dan sesudah. Nah, sekarang kamu perhatikan Cak. Yang ada di sini ini merupakan kesimpulan dari yang sudah Bu Guru tadi lepas ya. Karena memang hampir sama, Bu Guru ambil satu-satu ya. Nah, sekarang Kak Bu Guru bacakan lagi keyakinan kelas kita. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Setuju atau tidak? Setuju. Berarti kita di kelas ini harus saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, belajar dengan semangat. Siap belajar dengan semangat? Siap. Ya, yang ketiga, harus disiplin. Disiplin itu baik disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan disiplin lainnya. Siap apa tidak untuk disiplin? Siap. Ya, kemudian saling membantu. Jika ada teman kita yang merasa kesulitan, apakah kalian mau membantu teman? Ya, terus bersikap jujur. Jujur itu dalam hal apa saja? Dalam hal ulangan atau dalam hal yang lainnya. Harus jujur. Siap ya, jujur? Ya, kemudian menjaga ketertiban kelas. Nanti kita tidak boleh berbuat gaduh. Ya? Siap? Ya. Menjaga kebersihan kelas. Sepakat apa tidak? Sepakat. Dan yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, jadi kalau pagi-pagi sebelum mulai pelajaran kita harus berdoa dan pulang sekolah juga kita harus berdoa. Apakah kalian semua setuju dengan keyakinan kelas yang sudah ditempel di depan? Setuju. Kalau yang kurang semangat, setuju? Kalau sudah setuju, sebagai tanda persetujuan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat, Bu Guru minta nanti kalian menandatangani keyakinan kelas. Ya, anggar tanda tangan kan berarti
baik. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting karena dapat membuat kita dapat lebih menghargai orang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukti Nur Hidayah, kelas 5. Perasaan saya dalam membuat keyakinan kelas sangat bersemangat. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting karena dapat membuat kita bertanggung jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Susake, kelas 5. Perasaan saya dalam membuat keyakinan kelas senang sekali. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting karena dapat melatih kita disiplin dan menjadi lebih baik lagi.